Kalau aku dilihat dari gambarnya waktu udah googling itu, dia tuh kayak ada yang hitam yang bener-bener kelihatan banget gitu loh. Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini sesuai judulnya, aku mau kasih sedikit sharing wawasan tentang produk-produk kenapa kok dia itu kayak dilarang peredarannya, kayak nggak boleh karena berbahaya. Itu kira-kira gara-gara mengandung apa sih? Dan itu mau aku jelasin, dia itu sebenarnya itu kenapa bisa ada di produk tersebut. Kira-kira efeknya itu gimana sih di kulit? Kenapa kok dia itu selalu ada di produk itu dan itu selalu dilarang gitu? Kira-kira kenapa? Kita bahas satu-satu aja ya. Mau aku bahas pertama itu adalah ini sering banget keluar di internet ataupun di kayak di koran-koran gitu, bahwa kosmetik ini mengandung hidrokinon. Kita mau bahas tentang hidrokinon. Dia itu secara fungsinya ini memang dia itu bisa menangani hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu yang seperti apa? Jadi dia itu tuh yang bikin kulit punya warna yang berbeda dari warna kulit aslinya gitu loh. Jadi contohnya kayak flek, kayak bekas luka. Kadang-kadang bekas luka kan ketika sudah sembuh itu warnanya kayak berbeda sama kulit-kulit di sekitarnya. Jadi kayak gitu-gitu loh. Jadi hidrokinon dia itu tuh bisa untuk mengatasi bekas jerawat, bekas luka, kemudian juga flek, kemudian dia itu juga kadang-kadang juga mengatasi hal-hal yang memang efeknya itu gara-gara hormon. Jadi misalnya kadang-kadang ibu hamil setelah melahirkan fleknya tiba-tiba banyak padahal sebelumnya nggak ada. Nah itu hal-hal yang disebabkan oleh hormon. Jadi kayak hamil atau mungkin pakai KB dan lain sebagainya gitu. Itu fungsinya itu dia seperti itu. Dan juga hidrokinon dia itu karena sistemnya dia itu kayak memapras, bener-bener membersihkan kulit kita itu yang secara ekstrim. Bahkan beberapa orang yang memang sudah rutin pakai hidrokinon itu dia kayak kelihatannya itu kayak pori-porinya itu kecil banget, bahkan cenderung kayak nggak punya pori-pori gitu. Itu bener-bener istilahnya efeknya hidrokinon itu se ekstrim itu, bener-bener kayak bikin cantiknya itu kayak manglingi. Jadi dia itu cara kerjanya itu kayak menghambat enzim penghasil pigmen yang bernama tirosiase gitulah. Penghasil pigmen ini benar-benar dihambat sama si hidrokinon. Jadi benar-benar yang namanya beda warna kulit gitu. Jadi dia benar-benar ditangkis sama si hidrokinon. Makanya ini yang jadi kesukaannya pada produsen make up palsu untuk pakai. Tapi kenapa dia itu dilarang? Karena istilahnya itu dia punya banyak efek samping. Sebenarnya kalau secara dosis itu kalau aku bilang sih dia itu dikategorikan sebagai kayak obat gitu loh, karena dia obat yang benar-benar harus dikontrol. Jadi pemakaiannya itu harus benar-benar melalui anjuran dokter dan benar-benar dikontrol sama dokter. Jadi kalau misalnya kamu ke dokter kulit gitu, dokter akan ngasih produk yang ada hidrokinonnya itu bisa dibilang wajar asalkan memang orangnya meresepkan begitu. Dan ketika yang dia kasih itu sudah habis, harus datang lagi ke dokternya gitu loh. Nggak boleh yang sembarangan, aduh habis ya udah beli lagi yang samaan, toh dokternya ngasih ini juga, nggak boleh begitu. Jadi benar-benar dikontrol sama dokternya langsung. Produk yang dikasih sama dokter habis, ya sudah, sekarang dokternya menentukan selanjutnya itu bakal pakai produk yang ada hidrokinonnya lagi atau enggak. Itu udah beda kasus lagi, nggak boleh diterusin terus-terusan dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Itu logikaku sih. Nah sekarang kita ngomongin efek samping ya. Kalau secara efek samping ini berdasarkan studi pada binatang percobaan gitu, itu terdapat efek samping pada janin untuk penggunaan hidrokinon ini, dan belum ada studi terkontrol pada manusia hamil. Ya iyalah, udah ketahuan kalau di hewan itu bakal ada efek samping pada janin, ya mana ada manusia yang mau nekatin janinnya jadi cacat gitu ya. Kemudian bagian yang diolesi pakai hidrokinon ini kecenderungannya jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jadi kadang-kadang mungkin ada kasus kan ya, orang yang wajahnya mulus banget, kemudian ketika kena matahari lama tiba-tiba jadi kayak kemerahan, jadi kayak sakit buat dipegang ya. Mungkin itu salah satu efek sampingnya hidrokinon kayak begitu. Kemudian untuk pemakaian jangka panjang bisa menjadi iritasi, merah, kering, serta perubahan warna kulit permanen. Jadi kadang-kadang ada kan ya orang yang kita lihat wajahnya itu tiba-tiba gimana ya, dibilang flek itu terlalu gede buat diomongin jadi flek. Jadi kayak ada, kalau aku bilang sih ada istilahnya sebenarnya, tapi kalau aku dilihat dari gambarnya waktu udah googling itu, dia tuh kayak ada yang hitam yang bener-bener kelihatan banget gitu loh. Apa istilahnya ya, pokoknya itu. Jadi istilahnya itu efek sampingnya hidrokinon itu sifatnya itu relatif kayak jangka panjang, jangka menengah kalau aku bilang. Soalnya aku pernah juga pakai produk yang ada hidrokinonnya dan agak kebablasan itu. Jadi kalau aku mau sharing ya, jadi kalau dulu itu aku sempat pakai produk yang mungkin mengandung hidrokinon, sebenarnya itu harus dalam pengawasan dokter, cuman karena aku masih belum ngerti, jadi begitu habis aku minta saudaraku buat beli, padahal seharusnya itu dikontrol sama dokter. Dan itu terus-terusan sampai 1 tahun. Jadi ketika aku sempat pakai ya, itu rutin, itu bagus hasilnya, putih, mulus, nggak ada jerawat, bener-bener jerawat kecil, jerawat besar itu hilang semua, bekas jerawat itu juga hilang semua. Kemudian aku tuh sempat sakit
istilahnya kayak sakit tipes ya, namanya orang sakit ya, boro-boro pakai skincare, cuci muka aja nggak sempat gitu loh, ke kamar mandi aja lemes-lemes. Itu sempat setelah seminggu nggak pakai skincare, itu langsung mukaku itu kayak melakukan pemberontakan, melakukan kudeta, dan yang namanya jerawat itu dari besar, kecil, sedang, pokoknya keluar semua. Dan ketika diobati dengan obat yang sama, dengan dosis yang sama, itu nggak ngefek sama sekali. Konon katanya kalau memang sudah nggak ngefek dengan dosis tertentu yang kecil, dosisnya harus ditambah, dan ketika sudah yang namanya stuck, udah nggak ngefek lagi, dosisnya yang sudah ditambah ini bakal harus ditambah lagi, ditambah lagi, dan itu bener-bener nggak sehat sih kalau sudah kayak gitu. Mau sampai kapan, mau sampai berapa miligram hidrokinon yang harus dipakai pada akhirnya nanti, dan bakal ngefek ke badan itu seperti apa, itu benar-benar udah ngeri. Dari situ aku sudah stop. Mending stop aja daripada kenapa-kenapa kesehatanku gitu. Itu sharingku sih tentang memakai produk yang mengandung hidrokinon. Dan selanjutnya, produk berbahaya selanjutnya yaitu adalah pewarna. Jadi sebenarnya sih kalau aku ngomong sih, pewarna yang dilarang adalah pewarna yang memang tidak cocok dipakai untuk di wajah. Jadi kalau secara gambarannya ya, sebenarnya pewarna itu ada, kalau aku bilang sih kayak ada dua macam, yaitu pewarna yang organik dan non-organik. Organik ini kalau aku bilang sih kayak pewarna yang dihasilkan oleh buah-buahan, sayur-sayuran ya, kayak misalnya buah bit itu kan warnanya merah, nah itu kadang-kadang dipakai jadi pewarna. Atau mungkin sawi itu kan warnanya hijau, bisa menghasilkan warna hijau, itu kadang-kadang juga dipakai pewarna. Dan dia itu warnanya itu agak kurang bisa dikontrol gitu loh. Ijonya ya ijo begitu doang sih, sawi itu nggak bisa ijo yang sedikit-sedikit toska, itu mau dicampur apaan juga nggak ngerti, karena warnanya, pilihan warnanya untuk pewarna organik itu cuma itu doang gitu loh. Jadi kayak pilihan warnanya karena nggak banyak, variasinya itu kurang bisa dikontrol, jadinya agak kurang dipilih sama produsen make up. Kemudian untuk yang non organik itu dia itu yang harus dikontrol. Sebenarnya boleh dipakai tapi harus dikontrol, karena dia beberapa pewarna non organik apa kayak mengandung zat-zat logam gitu loh. Jadi semakin kecil kandungan zat logamnya itu akan semakin baik dipakai untuk di manusia gitu loh. Itu pun pewarna yang non organik itu masih dibagi ada 3 level. Level pertama itu aman untuk dikonsumsi secara oral, jadi aman untuk dimakan ya, kayak pewarna makanan gitulah ya. Pokoknya yang nggak sengaja ketelan gitu juga harusnya pakai yang seperti itu levelnya. Kemudian yang kedua adalah pewarna yang aman untuk pemakaian di kulit. Nah, pokoknya yang menempel, benar-benar menempel di kulit manusia gitu loh. Contohnya seperti make up, seperti skincare, ya kayak termasuk kayak bedak, kayak foundation gitu. Itu minimal itu harus yang berada di level yang kedua. Kemudian level yang terakhir itu aman untuk pemakaian benda. Jadi contohnya itu kayak pewarna baju, pewarna tekstil, pewarna jilbab gitu kali ya, pewarna topi yang sekiranya diwarnai di barang tersebut, ketika barang tersebut itu kontak dengan manusia itu masih aman. Nah itu yang level ketiga. Mungkin masih ada yang level keempat yang benar-benar pewarna yang kalau bisa jangan kontak sama manusia sama sekali gitu. Ya itu udah level yang benar-benar nggak aman lah untuk benar-benar kena di kulit gitu. Pewarna ini levelnya ini dibedakan dari kemurnian dari pengotornya. Pengotornya ini yang aku bilang ya seperti itu tadi, zat logam yang sekiranya kalau kontak di manusia itu kayak mengganggu metabolisme manusia gitu loh. Yang memang contohnya kayak zat-zat timbal yang memang tidak bagus untuk masuk ke peredaran darah manusia kayak gitu. Biasanya sih punya efek samping yang karsinogenik. Karsinogenik itu kayak yang sel berhubungan sama sel kanker gitu loh. Jadi kayak kalau karsinogeniknya, kalau dia mengandung zat karsinogenik tinggi ya nanti sel kankernya jadi cepat berkembang gitulah ya. Perkara pewarna ini seperti yang kita tahu dia kan punya level-levelan. Makin tinggi levelnya, maksudnya makin aman dipakai untuk dimakan, itu prosesnya itu proses bikin pewarnanya itu makin mahal jelas lah ya. Makanya kadang-kadang produk palsu itu, make up palsu itu dia pakai pewarna yang sekiranya murah, yaitu yang sekiranya pewarna yang ya tidak melalui proses yang panjang untuk benar-benar aman dipakai manusia. Jadi dia kecenderungannya itu selalu pakai pewarna tekstil, pewarna cat kayak gitu-gitu. Itu benar-benar yang harus dihindari karena punya efek samping yang karsinogenik. Berikutnya, ini aku mau bahas tentang paraben. Jadi paraben ini itu sebenarnya bukan hal yang 100% dilarang, bukan juga hal yang harus melalui kontrol dokter. Jadi sebenarnya pabrik pun boleh pakai paraben, tapi dia ya kayak ada dosis pabrik gitu loh. Jadi wajar-wajar aja dalam suatu produk itu ada parabennya. Cuman kadang-kadang kita kan sering kan ya lagi browsing-browsing atau lihat di toko itu ada yang tulisannya paraben free. Kira-kira kenapa ya kok paraben free ini rada-rada ditakuti? Jadi kalau secara fungsi, paraben ini itu kayak pengawetnya kosmetik gitu loh. Jadi dia itu fungsinya itu kayak mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Jadi kalau secara logik ya, kalau misalnya
produk skincare itu bener-bener alami, dia itu kayak ibaratnya itu seperti makanan. Makanan kalau misalnya dibiarin ditaruh di meja rias kita selama 3 hari, otomatis kan ya bakal bau, bakal jamuran dan sebagainya. Nah, kosmetik pun begitu. Kalau dia nggak dikasih pengawet sama sekali, dia itu bakal akan yes, warnanya mulai berubah, mulai bau, mulai konsistensinya mulai jadi jelek gitulah ya. Makanya sebenarnya wajar-wajar aja kalau produk itu dikasih pengawet. Bahkan yang klaimnya itu tanpa pengawet itu nggak mungkin banget, sekalipun dimasukin kulkas, ibaratnya seperti makanan yang nggak pakai pengawet, sedingin-dinginnya kulkas itu pasti akan jadi jamuran gitu, kecuali freezer ya. Tapi kan nggak mungkin kalau make up atau skincare masuk freezer. Pokoknya sama-sama make up, kalau termnya itu adalah make up yang nggak pakai pengawet, itu meskipun dimasukin kulkas itu akan tetap bisa jamuran gitu dan juga bisa busuk. Kemudian kalau secara efek sampingnya ini bagi beberapa orang yang nggak kuat, itu dia itu menimbulkan reaksi alergi gitu loh. Mungkin beberapa orang yang memang nggak cocok itu bisa mungkin jadi gatel, bisa mungkin jadi kemerahan, bisa jadi panas, seperti itulah yang namanya orang alergi ya. Biasanya kalau alergi kulit kecenderungannya kayak begitu. Kemudian juga secara penelitian pernah dideteksi jejak paraben pada sampel sel kanker payudara. Tapi belum ada bukti korelasi paraben sebagai pemicu kanker. Jadi ya ini masih penelitian aja, bahwa secara penelitian itu seperti itu, tapi masih belum ada korelasinya bahwa pemakaian paraben yang terus-terusan itu akan memicu kanker. Jadi memang kita harus berhati-hati boleh, tapi nggak perlu sampai parno. Tidak perlu sampai separno dengan pemakaian hidrokinon yang di awal tadi gitu loh. Jadi ya cukup tahu aja, oh ternyata paraben itu seperti ini ya. Sebenarnya sih banyak sih yang kalau misalnya itu di DM ku gitu kan banyak yang nanya, Kak ini kalau misalnya produk yang palsu ini bahaya nggak sih? Kalau perkara bahaya nggak bahaya itu jujur sebenarnya aku kurang tahu, karena aku juga nggak meneliti kira-kira yang dipalsu itu secara pastinya itu ada bahan-bahan berbahaya apa di dalamnya. Cuman ya memang ini wawasan tentang zat-zat berbahaya ini aku sharing itu supaya kamu tahu. Dan produk palsu ini dia itu kan nggak ada yang kontrol selain pabriknya gitu loh. Jadi ya kalau misalnya dia nulisnya misalnya di botolnya berisi air, yang mana tahu dia ngisinya itu pakai airnya itu air sumur, air kobokan, ya nggak tahu kan, nggak ada lembaga kesehatan yang mengontrol juga. Beda sama produk-produk yang memang keluarannya itu sudah jelas itu, yang sudah punya BPOM, orang BPOM-nya itu datang ngawasi benar-benar prosesnya, diaudit gitulah ya, atau mungkin dari MUI, nanti orang MUI-nya datang lihat proses-prosesnya, oh airnya jelas, airnya pakai air yang memang sudah disuling minimal gitu kali. Aku bikin video-video yang asli atau palsu itu nggak ngelarang kamu untuk pakai juga, karena aku sendiri juga nggak tahu seberapa buruk hasil efek sampingnya setelah kamu pakai. Bahkan mungkin ada juga yang sebenarnya nggak punya efek samping, contohnya kayak Nature Republic. Bisa jadi mungkin Nature Republic yang asli itu kan dia mengandung zat-zat yang memang bagus untuk kulit, sedangkan yang palsu dia itu sebenarnya ya cuman kayak air dibikin kental doang, sebenarnya nggak ngefek juga kan di wajah, cuman kan jadi apa ya, secara efek samping kalau beneran dia itu cuman air dibikin kental doang kemudian dikasih parfum, itu kan sebenarnya kalau secara ngefek di wajah sih nggak bikin yang jadi ada efek samping yang jelek, hanya saja kamu tidak mendapatkan manfaat sebagaimana Nature Republic yang asli itu dijanjikan padamu gitu loh. Istilahnya perkara barang palsu itu efek jeleknya apa ya, jeleknya karena dia itu membohongi kamu gitu loh, nggak jujur ke kamu bahwa ini tuh produknya itu seharusnya mengandung apa, dia tidak ada karena dia memang palsu. Kemudian juga sama halnya terhadap make up yang KW-KW gitulah ya, itu sudah jadi make up kan kadang-kadang pastinya ada pewarna, terutama kalau yang untuk kayak foundation, kayak lipstick itu pastinya ada pewarnanya. Kalau yang KW itu nggak ada yang menjamin bahwa pewarna yang dipakai itu pewarna yang aman untuk minimal yang level 2 tadi, yang minimal kalau kena di kulit dia itu nggak akan menimbulkan efek samping yang berlebihan gitu loh, yang ada karsinogeniknya gitu. Dan karena nggak ada yang ngontrol memang, karena dia barang palsu, dia nggak manggil badan-badan lain untuk mengontrol produknya, yang tahu cuman yang bikin doang ini pakai pewarna apaan gitu loh. Oke, segitu aja video kita kali ini, semoga banyak membantu, banyak memberi manfaat, bisa berguna bagi kalian, bisa menambah wawasan kalian, and see you on my next video.